Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat pagi keluarga Fas. Alhamdulillah pagi hari ini Rabu, insya Allah seru ya. Dan banyak informasi baru yang kita dapatkan nih. Edisi 14 Juni 2023, jam 9 sampai jam 10. Reni gak sendirian. Seperti yang sudah diinformasikan tadi keluarga Fas, kita bersama dengan Balkesmas wilayah Magelang. Kita akan membahas terkait dengan menjaga kesehatan mental pada anak. Sudah hadir narasumber yang ada di studio kami, Dr. Cahyaning Tias dan juga Ibu Erna Kartikawati. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi. Oke, selamat pagi dokter. Pagi Mbak. Alhamdulillah, baru kedengeran suaranya. Sehat Ibu Erna dan juga dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah harus sehat dong ya, karena kita mau ngomongin kesehatan mental juga nih. Harus lahir batin. Karena kan saat ini kita tahu kesehatan mental ini merupakan isu yang menjadi perhatian masyarakat begitu ya. Kesehatan mental pada anak sama pentingnya juga dengan kesehatan fisik, dan juga orang tua punya peranan yang cukup besar untuk mengawal perkembangan mental seorang anak. Lagi-lagi ini adalah peran orang tua. Circle dari keluarga itu menjadi urgent banget ketika anak-anak terutama di bawah pengaruh gadget. Iya benar. Balik lagi nih dokter, dokternya mau langsung memberi pemaparannya di awal nih dokter. Kalau kita berbicara tentang anak, kriterianya sebenarnya tuh di usia berapa dulu nih dokter? Iya, menurut Permenkes nomor 25 tahun 2014 tentang upaya kesehatan anak. Jadi anak itu usia di bawah 18 tahun itu masih dianggap anak. Jadi ada pembagian lagi seperti neonatus, usia 0 hari sampai 1 bulan, usia bayi 1 bulan sampai 1 bulan sampai 1 tahun, balita 1 tahun sampai 5 tahun seperti itu. Jadi ada pembagiannya. Oke. Jadi kebetulan Balkesmas Magelang ini mengangkat tema kesehatan mental pada anak karena memperingati Hari Anak Internasional yang diperingati 1 Juni kemarin. Kami melihat kok sekarang banyak kasus ini ya, kesehatan mental pada anak ya. Iya. Mungkin teman-teman di rumah, Bapak Ibu sekalian pernah membaca berita atau mengetahui awal tahun kemarin kita dikejutkan dengan berita ada anak yang bunuh diri karena bullying, ada anak yang karena diejek temannya, akhirnya nggak mau sekolah seperti itu. Jadi kami menilai kesehatan mental pada anak itu sangat penting. Sangat penting sekali. Iya, baik, dan bukan hanya orang tua, sekolah juga ikut berperan begitu ya Bu Erna. Kita tahu kasus yang beberapa belum selesai sampai saat ini terkait dengan remaja begitu ya, yang ini sebenarnya adalah kebebasan dari yang diberikan atau fasilitas yang mungkin diberikan orang tua, yang tadinya sebenarnya kan kadang orang tua ingin memberikan fasilitas itu untuk memudahkan mereka belajar, bergaul begitu ya. Tapi lagi-lagi kesehatan mental anak ini menjadi perhatian penting nih. Oke, Bu Erna melihatnya seperti apa nih? Di dalam kasusnya kesehatan mental anak itu sebenarnya banyak ya Mbak. Dari saya sudah punya putri juga 3 dengan berbagai macam temperamennya juga. Nah, di situ saya bisa mempelajarinya. Satu, dari tugas-tugas sekolah kemarin kayak yang di selama COVID, dia pegang HP terus. Nah, selama kita mau mutus itunya, kebiasaan untuk nggak pegang HP, harus 1 hari 1 jam 2 jam, susah banget. Itu kayaknya curhatan banyak orang tua ya. Iya. Jadi memang pengawasan orang tua ini juga diperlukan begitu ya Bu Erna dan juga dokter. Tapi sebenarnya kan ada ya dokter faktor-faktor penyebab terjadinya gangguan kesehatan mental pada anak. Iya. Jadi kesehatan mental itu dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama faktor risiko, yang kedua faktor protektif. Apa saja faktor risiko? Itu bisa dari sosial ekonomi, bisa pola asuh dari keluarga, karena lingkungan terdekat kan keluarga ya, orang tua. Ada, terima kasih. Ada komunikasi yang tidak baik di keluarga. Jadi selain pola asuh juga butuh komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif di keluarga. Terus tadi ada faktor protektif. Faktor protektif itu faktor yang membuat si anak bisa mengendalikan faktor risikonya. Jadi semakin besar faktor protektif itu kesehatan mentalnya, jadi beban yang didapat oleh si anak itu bisa berkurang. Oke, jadi memang sebelum kita kita lebih jauh mengenal kesehatan mental pada anak, kita harus juga mengenalkan
risiko pada anak akibat dengan apa yang mereka lakukan begitu. Iya. Oke, baik. Jadi nanti keluarga Fas Anda bisa berbagi di sini, bertanya langsung dengan narasumber kami, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai orang tua biar anak-anak ini punya kesehatan mental yang baik begitu ya. Dia bisa mengelola emosinya, bisa mencari solusi gitu kan ya. Nanti Anda bisa bertanya langsung dengan narasumber kami lewat 314330 ataupun juga via WhatsApp di 081578709640. Bu Erna, kalau misalnya kita pengen tahu nih kesehatan mental pada anak nih, mungkin yang paling sering kita temui permasalahannya apa sih seputar gangguan kesehatan mentalnya, mungkin yang bisa kita lihat gitu? Gangguan cemas. Kecemasan ya. Dari kecemasan karena banyaknya tugas dari sekolah, takut tidak bisa menyelesaikan tepat waktu gitu. Terus seperti nafsu makannya menurun juga. Oke. Itu bisa dilihat, dia mengalami. Kita tanya pelan-pelan kenapa. Tuh. Terus yang ke gangguan tidur juga bisa. Oke, jadi itu juga sebagai indikator ya, kita bisa melihat kesehatan mental anak mungkin agak terganggu, tugas yang terlalu menumpuk gitu ya, tekanan-tekanan dari luar atau bahkan juga mungkin tekanan dari dalam, nilai harus baik nih ya, tuntutan dari orang tua. Terus kamu di sekolah harus begini ya. Ada pembanding-pembandingnya. Oke, itu juga bisa menjadi faktor penyebab ya. Bisa. Oke, baik. Dokter mau menambahkan? Jadi untuk melihat si anak ini sehat mental nggak sih, kita bisa perhatikan dari emosinya, perilakunya, dan perkembangannya. Oke. Emosinya dilihat apakah dia bisa mengendalikan emosi. Kan ada anak yang tantrum ya, tidak dituruti keinginannya, langsung nangis, ini guling-guling di lantai gitu. Itu berarti kita bisa menilai, oh anak ini tidak bisa mengendalikan emosinya. Mungkin dari pola asuhnya seperti itu. Wow, balik lagi ke pola asuh ya. Dari perilakunya juga, si anak ini kalau dimintain tolong nurut nggak, atau sering acuh dengan instruksi dari orang tua atau guru di sekolah seperti itu. Terus dari perkembangannya kita lihat apakah si anak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dilakukan, mana yang nggak boleh gitu. Ketika diingatkan kok malah memberontak, lah itu kan kita perlu bisa diwaspadai. Perlu diwaspadai gitu. Ya. Oh, takutnya ini ada tanda-tanda yang tidak baik, harus segera tadi di cut gitu, jangan sampai berlanjut ke arah selanjutnya nanti malah akibatnya fatal. Coping jadi nanti dia. Gitu. Oke. Baik, jadi ketika orang tua menyadari ada sesuatu hal yang bukan salah tapi memang kurang tepat begitu ya, itu harus diselesaikan dulu emosinya. Terus nanti kita bagaimana memberikan pengertian pada anak agar tidak ke depannya dia akan mengulang lagi. Oke. Kita break dulu, Werna dan juga dokter. Kasih waktu untuk informasi yang mau lewat dan kasih waktu juga untuk Anda keluarga Fas yang mau gabung, silahkan. Reni masih nantikan lewat 314330 ataupun via WhatsApp 081578709640. 90.1 Fas FM Magelang. Fas FM Magelang. 90.1 Fas FM ready masih ada untuk Anda keluarga Fas sampai jam 10. Kita bersama dengan Balkesmas Wilayah Magelang. Di studio masih hadir Dr. Caihaning Tias dan juga Ibu Erna Kartikawati. Kita masih membahas terkait dengan menjaga kesehatan mental pada anak. Anda keluarga Fas bisa bertanya langsung nanti dengan narasumber kami lewat 314330 ataupun via WhatsApp 081578709640. Dokter, kalau kita berbicara tentang kesehatan mental pada anak, tadi kan dokter sudah sebutkan bahwa risiko dan juga protektif. Komunikasi yang baik di dalam keluarga ini juga bisa berpengaruh penting bagi kesehatan mental anak. Terus Bu Erna tadi juga menyampaikan punya anak 3 beda-beda semua gitu kan sifatnya ya, walaupun mereka di dalam kandungan yang sama dulu kan. Dan ini menjadi PR juga bukan hanya untuk keluarga tapi juga lingkungan sekolah menciptakan kesehatan mental pada anak. Sebenarnya seberapa besar sih pengaruh lingkungan, dokter, untuk membentuk karakter anak itu sendiri? Jadi lingkungan itu sangat berperan pada pembentukan karakter. Pembentukan karakter itu, bisa mempengaruhi kesehatan mental seorang anak. Makanya butuh tadi deteksi dini kalau ada gejala ke arah mental yang terganggu.
lingkungan terdekat itu kan keluarga, orang tua yang 24 jam bersama anak-anaknya. Makanya sejak dini butuh diawasi gitu. Jadi kalau misalnya ada orang tua kok melihat ada masalah gitu, harusnya orang tua mengevaluasi diri. Apakah ada salah dari pola asuh saya? Apakah ada salah dari komunikasinya gitu? Karena pola asuh dan komunikasi yang tidak baik itu bisa membuat mental anak terganggu gitu. Ada anak yang tidak bisa mengungkapkan, Mah, Pak, saya nggak mau diginikan, nggak mau dibilangin seperti ini, atau nggak mau ditegur gitu. Ada anak yang bisa menyampaikan, ada yang anak tidak bisa menyampaikan. Akhirnya nanti kan berpengaruh ke karakternya, pembentukan karakternya. Lingkungan kedua itu sekolah. Jadi ketika dari rumah kok sudah terbentuk seperti itu, dibawa ke lingkungan kedua, sekolah. Nanti akan berpengaruh ke cara belajarnya di sekolah, interaksinya ke teman-temannya, ke gurunya. Ada anak yang mungkin ketika ada tugas nggak mau ngerjain, nggak nurut sama guru, sering bolos. Nah, mungkin tadi itu akibat dari pola asuh yang terbentuk karena orang tua yang kurang memperhatikan kalau mental anak ini juga harus diperhatikan seperti itu. Oke, baik. Jadi memang sangat penting sekali ya dokter terkait dengan lingkungan tadi. Ya, kalau Bu Erna kita mengajarkan tentang kesehatan mental pada anak itu sebaiknya dari anak-anak usia berapa sih? Mungkin untuk memberikan pengertian ini emosi yang memang dirasakan begitu kan. Ini pengenalan emosi juga salah satu cara kita mengajarkan kesehatan mental juga kan ya. Gimana nih? Kalau menurut saya itu sejak dini ya Mbak. Dari usia 0 sampai 5 tahun itu kan golden age. Nah, di masa-masa itu anak itu akan meniru orang tua. Nah, gimana sih orang tua dalam mengasuh? Seperti orang tua marah-marah. Anaknya jadi ikut-ikutan marah. Dalam menyelesaikannya gimana? Jadi kan anak akan meniru terus. Nah, terus saat anak tantrum. Nah, di saat anak tantrum jangan langsung diturutin. Karena itu saya dengan tantrum aja orang tuaku nurut gini, saya minta ini jadi diturutin. Senjata ya. Nah, itu jadi akan jadi senjata dia dan tidak bisa menyelesaikan masalahnya gitu. Oke. Jadi memang ada beberapa, berarti orang tua boleh tega sedikit dong ya, dalam arti kata tanda kutip gitu ya. Tega dalam arti kata ini memang mengajarkan anak untuk proses tadi nih dokter. Jadi kayak faktor protektif tadi saya bilang. Jadi pola pengasuhan. Jadi benar kata Bu Erna, jadi anak itu perekam, peniru ulung. Jadi apa yang dilihatnya itu direkam, akan diingat dan diaplikasikan di keadaan selanjutnya, misalnya di sekolah atau di keluarga. Jadi memang harus hati-hati seperti itu. Oke, baik. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua ketika nanti, dan akan berlanjut ya Bu Erna ya, bukan hanya pas usia dini aja, tapi nanti beranjak. Setelah itu kan anak bisa mulai memahami, ini yang namanya masalah, ini yang namanya cara kita meluapkan emosi. Jadi kan tetap bertahap juga. Oke, bertahap. Nanti belum lagi masa remaja ya, kalau kita ngomongin dulu pas lagi ada dialog tentang kesehatan remaja juga ya dokter Tia. Itu akan berlanjut lagi ketika dia nanti dewasa, masuk ke dunia kerja. Gak selesai ya dok, harus terus. Makanya orang tua tuh butuh belajar lagi. Jadi orang tua itu juga pelajar. Gurunya siapa? Anaknya. Seumur hidup gitu. Jadi kalau anak seperti ini harus bagaimana, anak seperti ini bagaimana. Karena kebiasaan sebagian masyarakat kita itu masih belum tepat gitu. Contohnya kalau jatuh yang dipukul kursinya, disalahin. Ini salah, itu kan sebenarnya pola asuh yang tidak tepat. Gitu. Jadi tetap orang tua juga jangan merasa aku udah berpengalaman, anakku 3 gitu. Anak keempat pasti kayak biasanya, belum tentu benar gitu. Jadi harus tetap belajar untuk anak yang. Berarti dari hal kecil ya Bu Erna ya, kita kayak yang biasa itu kayaknya mungkin udah biasa, kayak sering kita temukan ketika anak jatuh yang disalahin mungkin ada batunya atau apanya. Jadi mungkin kalau sekarang memang harus ke kalimat positifnya, hati-hati jalan begitu ya. Makanya dulu waktu di awal juga kita sempat bilang kadang memberikan kata tidak atau jangan pada anak itu nggak boleh ya. Wah gimana dong, terus mikirnya gitu. Oke deh, baik, ini ada pertanyaan juga dari
dari pendengar kami. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Reni dan juga narasumber. Saya mau nanya dong. Nah, ini juga seperti tadi saya bilang, gimana caranya untuk kita memberitahu pada anak kalimat jangan tapi tidak jangan. Salah satu contoh yaitu kadang kan anak-anak memang sering berlari gitu ya. Nah, kita mau ngomong nggak usah lari-larian tuh gimana ya dokter, atau memberikan pengertian. Anak saya usianya 4,5 tahun. Terima kasih. Ini memang lagi aktif-aktifnya ya usia seperti ini. Monggo Dokter Tias atau Bu Erna nih yang mau menjelaskan. Benar kata Mbak Reni tadi, kita harus menggunakan kata yang lebih positif. Supaya hati-hati adik, nanti jatuh gitu. Hati-hati, nanti terpleset. Karena kan anak juga harus diberi penjelasan kenapa kok harus hati-hati. Jadi jangan memberikan instruksi tapi tidak jelas. Nanti kan anaknya dikira kok dilarang ini, kok dilarang itu gitu. Tetap harus ada pengertian. Jadi menggunakan kata yang lebih positif dan penjelasan. Hati-hati nanti jatuh gitu. Kan ini kalau misalnya adik jangan lari lah, kita kan anaknya nggak tahu kenapa nggak boleh lari, dilarang gitu. Yang masuk larinya, jangan hilang. Jadi menurut saya tadi butuh pemberian pengertian, penjelasan dengan bahasa yang dipahami oleh si anak. Oke. Jadi memang kita harus berbicara sesuai dengan usia anak gitu ya. Oke. Dan ini nanti juga akan berlanjut ketika mereka masuk di usia remaja, kita harus menjadi teman. Oh yes, oke. Kita break dulu. Sekali lagi kasih waktu juga informasi yang mau lewat untuk Anda keluarga FAS. Silakan Anda nanti bisa bergabung kembali bersama dengan narasumber kami lewat 314330 dan juga via WhatsApp di 081578709640. 90.1 FAS FM Magelang. FAS FM Magelang. 90.1 FAS FM untuk Anda keluarga FAS. Kita masih dalam dialog bersama dengan Balkesmas Wilayah Magelang. Di studio masih hadir dua narasumber kami yang luar biasa, Dr. Cahyaning Tias dan juga Ibu Erna Kartikawati. Kita masih membahas terkait dengan menjaga kesehatan mental pada anak nih keluarga FAS. Tidak bisa menyalahkan anak begitu saja, karena apa yang anak lakukan itu mungkin saja ini adalah investasi yang sudah kita lakukan. Karena kan biasanya tadi kayak Bu Erna sama Dr. Tias bilang, ada hal ya dari beberapa anak yang bisa diungkapkan, ada yang ya memang dipendam begitu ya. Tapi apakah tingkah laku anak-anak ini juga merupakan saya tadi bilang investasi di waktu masih kecil gitu ya, yang dia susah untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Apa seperti itu Dokter Tias? Ya, bisa jadi Mbak, karena tadi kebiasaan pola asuh. Kebiasaan pola asuh, komunikasi. Misalnya di keluarga itu kok komunikasinya nggak baik ya. Orang tua tidak pernah mendengarkan apa yang disampaikan si anak gitu. Karena menganggap anak kecil ngapain ikut bicara, ikut berpendapat gitu. Akhirnya kan kalau ada masalah dipendam. Ingat kasus yang kemarin tuh ada yang di Kebumen ya, bunuh diri. Saya pernah baca ternyata si anak ini, si adik, ini kan adik dari seorang kakak. Jadi si ibu punya dua anak, yang anak ibu sini yang bunuh diri. Ada berita yang memberitahukan kalau si anak ini merasa dibandingkan oleh ibunya, mendapat perlakuan yang berbeda. Nah, itu kan menyebabkan si anak merasa kok dipilih kasih si ibu, tapi tidak bisa mengungkapkan karena si ibu tidak mendengarkan gitu. Nah, akhirnya tadi dipendam lama, akhirnya akibatnya fatal, bunuh diri gitu. Jadi seperti gunung es gitu ya dokter. Oke, baik. Dan kenapa kita harus menjaga kesehatan mental itu perlu dari sejak dini nih Bu Erna? Iya, karena apa yang terjadi itu akan terekam terus. Jadi kita juga ngasih tahukannya kan harus bertahap, sesuaikan dengan umurnya. Dari situ kita akan belajar juga gimana sih anak mulai mengenal itu masalah, itu cara mengatasi masalah dan bisa mengungkapkan kepada orang tua. Kita kasih solusi juga. Kita ngomong baik-baik dengan anak. Gimana sih kayaknya? Ajak ngobrol bersama. Saat mereka tantrum pun anak biasanya kan nggak mau juga tahu disuruh. Kenapa sih? Gitu kan terus nangis aja makin. Dia mah nangis. Nah, setelah anak itu diem, tenang, mulai ajak ngobrol. Nah, di situ akan muncul kenapa sih tadi? Baik. Ini yang namanya masalah, jadi anak tahu. Jadi mengenalkan kecewa, sedih, marah itu boleh ya, dokter. Dan ini memang harus diajarkan, dokter. Harus diajarkan. Usia berapa nih, dokter? Dari mulai tadi balita begitu? Bisa, tapi tadi dengan bahasa
bahasa yang dipahami gitu. Kalau misalnya kita pasangan dengan bahasa yang tidak dimengerti, nanti malah terjadi pemahaman yang berbeda. Takutnya anaknya malah salah paham, melakukan tindakan yang sebenarnya tidak kita inginkan. Oke, baik. Jadi ketika anak tantrum mungkin dibiarkan sebentar, tidak apa-apa. Setelah itu tetap kita ada di sebelahnya untuk bertanya kenapa begitu ya? Iya, di saat tantrum harus ditemenin, jangan sampai ditinggal. Nah, itu yang kadang terus udah. Itu akan jadi terpendam di luka lagi luka hati, sakit hati kok dicuekin gitu, diperhatikan. Kalau dia masalahnya sama ibunya, minta tolong ayahnya, Pak minta tolong dong, tungguin dulu. Nah, ibunya bisa meluapkan emosinya juga lain, jangan ke anaknya. Oke, baik. Jadi dalam arti kata kita bisa memberikan pelajaran dari apa yang dilakukan anak-anak setiap hari begitu ya dokter. Ketika memang anak merasa emosinya ini meluap karena itu adalah cara untuk dia berekspresi, mencari perhatian orang tua, kita tidak boleh meninggalkan begitu saja. Jadi saling belajar gitu, orang tua bisa belajar mengendalikan dirinya, belajar menahan emosi menghadapi anak seperti ini bagaimana gitu. Jadi saling belajar. Oke. Selain keterbukaan di dalam keluarga, bagaimana cara kita untuk mengajarkan atau menjaga kesehatan mental pada anak di tengah keluarga nih? Mungkin Dokter Tias atau Bu Erna yang mau menjelaskan. Untuk yang pertama sih jalin hubungan dengan yang baik dengan anak ya. Ajak komunikasi terus, luangkan waktu. Setidaknya dalam satu, kalau kita yang kerja ya kayak ayah yang kerja gitu kan ada batas waktu, nggak tiap saat kerja bisa, pulang udah capek. Luangkan waktu dalam 1 minggu itulah quality time untuk dengan anak. Itu akan menjaga hubungan baik dengan anak. Terus berikan rasa aman juga, aman kepada anak, aman dalam arti dia bisa mengungkapkan emosinya, bisa berbagi dengan orang tuanya juga. Begitu. Oke, baik. Bu Tias mau nambahin? Kalau pengalaman saya kan kebetulan belum ini ya. Punya anak, jadi kan dari pengalaman pasien-pasien di Balkesmas itu orang tua sering membandingkan anaknya. Ada yang membandingkan kakak adiknya. Jadi ada kasus pasien kembar, si anak yang sakit ini beratnya lebih besar dibanding saudara kembarnya. Itu dibandingkan sama ibunya. Jadi ibu, kamu sih berat badannya besar lah. Tapi itu tadi body shaming ya, salah satu bentuk body shaming. Membekas ke ingatan kakaknya gitu. Tadi orang tua tidak boleh membandingkan anaknya gitu. Apalagi membandingkan ke anak orang lain gitu. Jadi akan lebih berat badan saya kok nggak naik gitu. Anak tetangga besar beratnya lah. Besar itu belum tentu sehat gitu. Makanya harus ada tadi orang tua yang mempunyai pengetahuan yang lebih luas juga. Jadi ilmu orang tua juga harus ditambah. Tadi saya bilang dari awal harus saling belajar gitu. Kita belajar dari anak gitu. Karena orang tua yang tidak mau memahami anak, tidak mau belajar dengan anak, akhirnya kan tidak mengenali anaknya sendiri. Akhirnya hubungan dengan anak akan renggang. Nanti kalau ada masalah, kasihan anaknya gitu. Dia akan merasa sendiri. Oke. Dan takutnya nanti yang dikhawatirkan adalah pergaulan yang salah. Benar. Oke, baik. Tapi apakah memang belakangan ini kan kasusnya terkait dengan pendidikan karakter anak, ini juga mempengaruhi kesehatan mental pada anak ya kan? Terus juga faktor dari keluarga yang kurang intens mungkin, kurang terbuka. Makanya anak mencari kenyamanan di luar begitu. Nah, ini bagaimana kita memberikan pengertian sih sebenarnya Dokter Bu Erna terkait dengan pergaulan yang sehat pada anak, tentunya untuk mendukung kesehatan mentalnya mereka? Pertama tadi batasi gadgetnya. Kita harus memfilter, menyaring informasi apa yang mereka dapat dari gadget. Karena kadang kita udah protektif, ada iklan, kita nggak tahu iklannya apa. Seperti kasus yang di Cina itu yang anak terjun dari lantai 20 berapa itu. Karena melihat tontonannya. Challenge gitu ya? Iya, berarti kan media sosial yang si anak lihat itu belum disaring dengan baik. Karena dengan penyaringan memprotektif lebih baik gitu, karena orang tua itu kan tidak bisa seiring bertambahnya usia, orang tua tidak akan bisa menjaga 24 jam, memperhatikan terus gitu. Apalagi kalau punya adik-adik, pasti harusnya sih tidak terbagi, maksudnya tidak teralihkan ya, tetap harus punya perhatian 100%. Tapi kan kadang ada orang tua yang lebih fokus ke adiknya, misalnya apalagi baru lahir, masih bayi, pasti kan kakaknya lebih
membutuhkan ya, perhatian gitu. lebih ya. Walaupun sebenarnya tidak boleh membeda-bedakan Ya, antara yang boleh. pertama, 2, 3 dan selanjutnya gitu. Jadi harus tetap ini memperhatikan, karena tadi perhatian orang tua yang utuh Mhm. menjaga kestabilan mental dari si anak. Oke, baik. Bagaimana peran orang tua dalam media sosial? Ini ada pertanyaannya. Boleh nggak sih orang tua itu masuk ke media sosial anak? Nah, Boleh banget. ya. Oke, mungkin bisa memberikan supportnya nih. Gimana nih Bu Erna? Kalau menurut saya sih boleh banget. Mm-mm. Jadi kita mungkin bicarakan dengan anak juga ya. Oh, Kita izin dulu ya, komunikasi. izin dulu ya. Kadang kan anak, ini mama ngapain sih buka-buka itu anak Handphone. Ya. Ngapain nge-like ya? Kepoin saya. gitu. Kepo banget kan. Kita jelaskan aja kenapa sih harus mama harus tahu, papa harus tahu. Kita jelaskan semuanya. Nanti Oke. anak akan tahu, lama-lama akan mengerti juga. Pengertian. Pengertian, keterbukaan tadi di awal Iya. Dr. Tias bilang ya, kedekatan ke anggota keluarga ini menjadi penting ketika ada keterbukaan. Iya. Jadi bukan hanya perintah, tapi ini juga kita harus mendengarkan apa mau anak gitu ya. Jadi boleh ya Bu ya, kalau orang tua mau masuk media sosial anak gitu, Boleh. di cloning gitu mungkin di handphone ya. Kalau itu takutnya nanti ada rasa ini ya. Kecuriga, tidak gitu. percaya. Iya, gitu. Mending tadi benar kata Bu Erna harus izin, diberi Izin. pengertian. Itu lebih berdampak pada kesehatan mental mereka gitu. Jadi nggak Anak ada- pun akan lebih terbuka juga. Iya. ada rasa percaya, bukan yang dicurigai, takutnya nanti kebawa sampai dewasa, Oke. kemudian curiga gitu. Iya. Baik, jadi memang tetap boleh saja orang tua masuk di pergaulan anak, tapi tetap harus izin dulu ya. Apalagi kalau udah remaja kan udah mungkin bisa diajak komunikasi gitu Iya. ya. Oke, baik. Dan perilaku seperti apa aja sih yang perlu kita waspadai dokter dan juga Ibu Erna pada anak yang berpotensi menimbulkan gangguan mental? Pertama tadi kita lihat dari kebiasaannya ya. Mhm. Adakah perubahan dari kebiasaan? Misalnya kebiasaan tidur, Oke. kok jadi sulit tidur, Mhm. atau kok jadi susah bangun tidur, Mhm. bangunnya telat gitu, atau kok malah ngompol bisa tidur. gitu. Iya, nggak bisa tidur, jadi banyak. Atau dari pola makannya, misalnya nafsu makannya kok malah menurun, ini ada apa? Oke. Jadi lebih pendiam atau malah jadi mudah marah. Mhm. Terus dari belajarnya seperti apa, misalnya kita orang tua melihat kok ada perubahan di anaknya, kita bisa konsultasi ke guru sekolah, apakah ada masalah di sekolah. Kan sekarang komunikasi guru dan orang tua itu kan lebih baik Intens ya, lebih baik. ada WA group Iya. atau WA Iya. Jabri ya, langsung gitu. Mhm. Jadi saran saya tadi perilaku itu ketika dideteksi orang tua itu harus segera dicari tahu, digali ada apa di sana. Kalau ada masalah langsung sebaiknya langsung di-cut ya, gitu. Biar Oke. tidak merembet ke arah yang fatal. Ya. Baik. Bu Erna mau menambahkan? Iya sama. Anak mulai seperti murung, terus di kamar terus yang biasanya keluar, nah itu harus terus diwaspadai juga. Mm-mm. Karena kita nggak tahu sih sebenarnya apa yang anak pikirkan juga ya. Nah, di saat dia sendiri mungkin dia malah main HP yang banyak, entah itu buka apa, kan itu akan jadi terbawa dan dia mungkin mencari solusinya di situ. Nah, di saat itulah kita coba deketin, Oke. tanya baik-baik. Kalau dia nggak bisa ngomong ke mamahnya, coba ke papahnya. Jadi ada dua. Ada solusi ya, ada untuk bisa berbagi tadi ya. Sebisa mungkin biar mereka tuh curhatnya sama kita keluarga Iya, gitu ya. iya. Itu mungkin yang menjadi akan lebih gimana ya, lebih nyaman juga kitanya. Oke, baik. Nanti akan ada juga tips dari dokter dan juga Bu Erna gimana nih biar kesehatan mental anak kita selalu terjaga. Anda tetap bisa bertanya langsung, masih ada waktu kurang lebih 15 menit nih. Ada keluarga FAS yang mau ikut bergabung bertanya langsung dengan narasumber kami lewat 314330 dan juga via WhatsApp di 081578709640. Bagaimana kita menjelaskan pada anak terkait dengan pergaulan bebas nih? Terima kasih. Nah, pergaulan bebas, apalagi juga mungkin di tengah berita beberapa kita pernah mengenal anak-anak usia remaja yang seharusnya mereka duduk di sekolah, tapi terkena kasus, mohon maaf, yang beberapa ini pelecehan seksual, begitulah taruh kata. Itu bagaimana nih dokter kita mengajarkan atau memberitahu agar dia bisa mengerti gitu batasannya atau pergaulan-pergaulan yang memang tidak boleh dilakukan.
Tadi pertama komunikasi ya, jadi faktor komunikasi efektif di keluarga, pola asuh, kedekatan yang menyebabkan anak terbuka ke orang tua itu sangat dibutuhkan. Karena kita tidak tahu faktor apa sebenarnya motif si anak ini yang kok sampai ada yang bilang ini kasus pemerkosaan, ada yang bilang ini suka sama suka, kita nggak tahu. Apakah emang ada tuntutan ekonomi, misalnya di gaya hidup dia si anak remaja putri ya, gengsi sama temennya kok punya ini, saya kepingin. Nah orang tua nggak bisa, akhirnya mencari jalan dari tempat lain. Misalnya maaf tadi ada yang kasus yang pekerja seks seksual masih usia sekolah gitu. Jadi kita harus menggali lagi faktor penyebabnya sebenarnya apa gitu. Apakah faktor ekonomi atau faktor bullying, misalnya dipaksa, keren-kerenan, atau emang si anak yang maaf nakal gitu. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena tadi bisa didapat dari media sosial yang tidak disaring dengan baik. Gitu, baik, tanpa jadi pengawasan. Iya. Hal seperti ini memang harus hati-hati ya dokter ya. Kadang bukan hanya sekedar labeling, tapi kita juga harus melihat faktor secara keseluruhan penyebabnya apa dari lingkungan atau bahkan dari media sosial tadi. Makanya perlu keterbukaan terhadap anak dan juga orang tua. Beruntunglah kalau kita masih punya lengkap orang tua remaja yang masih mau diajak berbicara begitu ya. Kita akan break sekali lagi sebelum nanti Dokter Tias dan juga Bu Erna memberikan closingnya untuk Anda keluarga FAS. Setelah jeda berikut kita akan kembali. Jadi kalau masih ada pertanyaan langsung aja dikirimkan di 081578709640. 90.1 Fas FM Magelang. Fas FM Magelang. 90.1 Fas FM. Untuk Anda keluarga Fas, kita masih dalam dialog kesehatan bersama dengan Balkesmas Wilayah Magelang. Masih ada narasumber Dr. Cahening Tias dan juga Ibu Erna Kartikawati di sini. Kita masih berbicara, ngobrol gitu ya, menjaga kesehatan mental pada anak. Ini ada beberapa curhatan orang tua yang masuk di WhatsApp-nya Fas FM nih. Kita tadi udah berbicara juga mengenali gangguan begitu ya, gangguan kesehatan mental pada anak, mulai dari jam tidur yang kadang beda atau berantakan begitu ya dokter, terus juga pola makan. Nah ini ada PR nih untuk anak remaja nih, narasumber mohon solusinya. Kadang kan kita kalau salah berbicara atau salah momen pada anak terutama remaja ini jadi susah untuk mencari selanya. Mohon tipsnya dong gitu ya, biar anak-anak juga tetap sehat jiwa dan raganya, terkait juga dengan kebebasan penggunaan gadget ya. Kadang lebih nyaman dengan grup WhatsApp-nya ketimbang curhat sama orang tuanya. Wah. Ini mungkin ada banyak yang merasakan ya. Dokter Tia sama Bu Erna monggo sebelum nanti kita closing. Kalau kayak gitu ya gimana ya? Anak udah merasa nyaman, tapi tetap aja kita harus komunikasi juga. Nggak boleh lepas ya. Hargai anak juga. Kita komunikasikan anak itu maunya gimana sih? Terus nyamannya sama siapa? Coba gimana? Kan anak akan terus berusaha untuk terbuka sama orang tua juga kalau kita ajak ngobrol. Terus kita berikan kebebasan juga, tapi dalam tanda kutip kebebasan yang tetap bertanggung jawab ya. Dan tingkatkan rasa percaya dirinya juga ke anak juga. Dokter Tias. Jadi berikan rasa aman dan nyaman gitu. Ketika anak merasa nyaman di keluarga, nyaman berkomunikasi dengan keluarga, orang tua terutama, dia akan meneruskan gitu kebiasaan itu dan aman. Misalnya dia mau curhat, si anak curhat, rahasia dijaga, kan pasti udah merasa aman ya, itu akhirnya meningkatkan kepercayaan dirinya si anak gitu. Orang tuaku baik, nyaman, enak diajak ngobrol, akhirnya tadi tidak sungkan untuk mengungkapkan masalahnya gitu. Baik. Ini juga ada sharing saya dari Maya yang ada di Magelang. Kalau saya sih lebih senang bermain sama anak ya. Ketika anak ada perubahan, saya ajak main sekedar keluar atau ke taman ya, nggak usah jauh-jauh. Kadang masak dari resep di TikTok katanya. Ini juga cara saya untuk mendekati anak gitu. Karena dengan begitu kita bisa pelan-pelan nih ngorek-ngorek begitu. Jadi kepo sama anak nggak begitu kelihatan. Iya benar. Terima kasih Bu Maya. Moga ini bisa menginspirasi
menginspirasi ya yang lain. Karena memang kita mencari tahu hobi anak ini juga bisa menjadi jalan juga nih Bu Erna. Kita hobi masak, kita coba resep-resep baru yuk Kak yuk. Nah, di sana kan selama kita melakukan itu kan kadang kita ngobrol lah. Di sana mungkin akan jadi lebih ada interaksi gitu ya, untuk ngobrol atau jalan berdua waktunya ya kayaknya kita jalan berdua aja kemana gitu. Sekedar jalan-jalan aja gitu ya. Tapi janji ya ini cuma jalan aja ya. Katanya nggak boleh ngebohongin anak juga kan, harus memberikan keterangan juga gitu kan, daripada nanti di tengah jalan lain lagi gitu ya. Malah nggak percaya ke orang nggak percaya lagi sama orang tua. Baik, Dokter Tias, mungkin ini karena di penghujung ya, tips dong agar kesehatan mental anak selalu terjaga nih Dok. Tadi orang tua harus terus belajar gitu. Jadi belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dengan anak, belajar bagaimana pola asuh yang baik dengan anak kepada anak gitu. Terus berikan nutrisi yang cukup, karena dengan nutrisi yang cukup juga mempengaruhi dari pertumbuhan perkembangannya anak gitu. Fungsi otaknya juga lebih maksimal gitu ya. Bisa berpikir dengan baik, beraktivitas dengan baik. Karena kalau misalnya mental anak tidak dijaga sejak dini, banyak akibat-akibat yang sebenarnya tidak kita inginkan gitu. Jadi pesan saya, Bapak Ibu orang tua di rumah, jangan sungkan untuk belajar, jangan sungkan untuk meminta maaf, karena dari anak itu kita bisa belajar semuanya gitu. Oke, baik. Bu Erna mau menambahkan? Hanya saja untuk menjaga kesehatan anak, satu, dengarkan anak yang utama. Kita jadi pendengar yang baik, jadi jangan ngejudge, ini kamu salah, ini salah. Jangan, dengarkan pelan-pelan, kasih solusi yang bersama-sama. Hargai anak juga, berikan kepercayaan diri anak agar tetap bisa meningkatkan kemampuannya, entah itu apa, dukung terus. Oke, baik. Dan jangan ragu ketika memang tidak bisa untuk menghandle itu, dari Balkesmas Wilayah Magelang bisa hadir tentunya dengan para ahlinya gitu ya, untuk memberikan kesehatan mental yang memang baik, karena kan memang tidak semua keluarga dengan kasus yang sama seperti ini ya dokter. Ada butuh juga beberapa kasus yang memang butuh pendampingan profesional kan, ketika memang ada kesehatan mental pada anak, terutama pada remaja ini. Daripada salah penanganan ya Bu Erna. Jangan malu, jangan suka untuk minta tolong ke orang ketiga gitu. Bisa keluarga misalnya Om, Pak Ade yang dihormati, yang didengerin sama si anak. Kalau memang tidak ada keluarga yang bisa membantu, bisa menolong, minta tolong ke ahlinya gitu. Profesional ya. Psikolog Di Balkesmas Magelang kebetulan ada klinik holistik gitu. Jadi bagi masyarakat yang membutuhkan layanan konsultasi, psikologis bisa datang Balkesmas Magelang itu tadi. Jadi jangan sampai berhenti di situ aja, karena tadi anak kita itu kan berbeda-beda emosinya, perilakunya, dan kita terus sebagai orang tua untuk belajar begitu ya dokter. Terima kasih Dokter Tias dan juga Ibu Erna. Ini semoga ini bisa menginspirasi kita semua sebagai orang tua untuk bisa terus mau belajar ya. Keluarga Fas, jangan lupa kita bisa menciptakan lingkungan di mana anak-anak kita bisa dapat tumbuh sehat secara fisik maupun mentalnya, sehingga tumbuh kembangnya ini bisa berjalan optimal, bisa menjadi anak yang happy dan juga bertanggung jawab, insya Allah ya. Terima kasih, selamat lanjutkan tugas nih dokter dan Bu Erna. Salam untuk rekan-rekan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi Keluarga Fas, dialog kita bersama dengan Balkesmas Wilayah Magelang. Redi akan kembali sesaat lagi di Fas Familia. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM Magelang. Fas FM Magelang.